Hajime Maste, Watashi wa Rianti Soraya Suci des, Dozo Yoroshiku. Korewa Ieno Temani Shite Hanasasete Itadakimasu. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran budaya Jepang mengenai rumah Jepang. Bagaimana sih rumah di Jepang itu? Nih, di Jepang itu rumahnya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada genkan, yaitu pintu masuk. Sebenarnya ini bukan pintu masuk, lebih ke pembatas antara indoor dan outdoor. Yang kedua ada ribing gurumu, itu ruang duduk atau ruang tamu. Tatami, tikar jerami, ini tuh termasuk ruangan khas Jepang, yaitu yang namanya tatami, tikar jerami gitu. Sama tokonama sama tatami itu termasuk ruangan khas Jepang. Ada toire sama ofuro. Di setiap rumah pasti ada toire sama ofuro ya. Kita coba lihat selanjutnya. Nah, genkan, pintu masuk atau ruang transisi antara outdoor dan indoor. Genkan, pintu masuk tempat melepas sepatu. Jadi ini bukan di pintu masuknya ya. Jadi setelah pintu masuk, ada ruangan ini yang namanya genkan. Nah, tempat melepas sepatu. Tuh, setelah pintu masuk. Bentuknya sedikit rendah dari lantai dalam rumah, dan lantai masuk ke dalam rumah lebih tinggi dari lantai depan pintu masuk. Biasanya terdapat getabako, tempat menyimpan sepatu. Next. Nah, ini yang dinamakan genkan. Di sini kan ada pintu masuk. Ini yang tadi disebut getabako. Getabako ya, betul. Tempat menyimpan sepatu. Nah, di sini bentuknya dia lebih rendah. Ini sedikit rendah dari lantai dalam rumah, dan lantai masuk ke dalam rumah lebih tinggi dari lantai depan pintu masuk. Ini lantai rumahnya dia lebih tinggi sedikit sih. Kalau untuk perbedaan dari langsung aja ya kita bedakan dari rumah Indonesia. Kalau di Indonesia kan kebanyakan dia nih seperti ini. Sebelum pintu masuk dia melepaskan sepatu kan ya. Emang ada beberapa bagian, beberapa rumah yang melepas sepatunya di dalam rumah setelah masuk pintu. Kalau dari ini sih perbandingan dari rumah saya sendiri. Jadi dia melepas sepatunya sebelum pintu masuk, dan ini kalau dilihat dari bentuknya sih lebih tinggi dari tanah, dan untuk masuk ke rumahnya dia lebih tinggi sedikit. Lebih rendah hampir sama. Cuman ini bedanya kan kalau di Jepang itu pintu masuk terus melepas sepatu, otomatis itu tempat lepas sepatu, tempat menyimpan sepatu. Nah, kalau di rumah saya sendiri sih itu setelah pintu masuk langsung ke ruang duduk, ruang tamu.
Lanjut. Berikutnya Ribin Gurumo, ruang duduk atau ruang tamu. Tempat ini digunakan untuk menonton TV, kumpul bersama keluarga, menerima tamu, atau melaksanakan acara. Biasanya ada TV, sofa, meja, karpet, dan lain sebagainya. Yang semestinya aja ya. Nah, kalau di Jepang kurang lebih seperti ini, sangat-sangat rapi dan biasanya dia rumah Jepang kebanyakan pakai kayu ya, berbau-bau kayu gitu. Tapi sebenarnya nggak semua rumah Jepang seperti ini, cuman ini gambarannya saya ambil contoh, salah satunya seperti ini. Kalau dari rumah saya sendiri sih seperti ini ya. Ruang duduknya bisa duduk di sini, di lantai pun bisa, di karpet pun bisa, sekalian nonton TV. Di sini juga bisa buat tiduran, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bilang ruang ala Jepang, jadi khas Jepang gitu. Namanya tatami, tikar jerami. Ruang khas Jepang wasitsu. Ruangan ini terdiri dari shoji, pembatas dinding terbuat dari kertas Jepang. Washi. Shoji ini berfungsi sebagai penangkal cahaya yang masuk ke dalam rumah, menghalangi serangga agar tidak masuk dan memberi kesan nyaman ketika musim panas. Nih, untuk ruangannya sendiri seperti ini. Ini wasitsu. Ini wasitsu. Ruangan khas Jepang. Nah, ini yang dinamakan tatami. Tikar jerami itu yang di bawahnya. Ini shoji yang dari kertas Jepang itu. Ini ada nanti berikutnya. Nah, bentuk tatami sendiri seperti ini kurang lebih. Dia kalau dilihat tadi saya lihat di Google tuh ketebalannya tebel banget sih, nggak tipis kayak tikar biasa di Indonesia. Tapi tebel. Lumayan sih. Nah, ini yang dinamakan shoji yang terbuat dari kertas Jepang. Kalau dilihat-lihat sih dia kayak ini ya, hampir mirip kertas minyak. Kalau di Indonesia mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau di Indonesia kan dia jendelanya pakai ini ya, tirai. Mungkin kalau di Jepang kebanyakan dia pakai shoji karena nggak terlalu menutup cahaya juga, nggak terlalu menerawang gitu. Next, toko nama, ruang pajangan dan benda artistik. Toko nama ini bentuknya dia dinding yang menjorok ke dalam pada ruangan khas Jepang yang tadi wasitsu. Ada sih tadi fotonya di tatami ada. Pada ruangan ini terdapat takejiku, gantungan tulisan kanji atau gambar, dan rangkaian bunga dalam vas. Rangkaian bunga ini hasil dari ikebana, seni merangkai bunga Jepang. Jadi hasil tangan sendiri kayaknya ya. Nah, ini yang dinamakan apa tadi? Takejiku.
Ini adalah Takejiku. Nah, bisa dilihat kan ya dari bentuk dindingnya dia lebih menjorok ke dalam. Ini yang dinamakan tokonama. Tokonama. Nah, ini vas bunganya. Ini bunganya. Dia masih pakai tatami sepertinya. Ada toire. Yang selanjutnya ada toire, toilet ya. Dalam toilet ini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol yang memudahkan orang untuk memakainya katanya. Ada juga toilet yang bisa mengeluarkan udara hangat yang sangat baik ketika musim dingin dan bagi orang yang sudah lanjut usia. Saya pernah lihat juga sekilas di Like It atau di mana ya? Pokoknya tentang toilet, berbagai toilet gitu. Dia tuh bisa menyesuaikan udara sama menyediakan air hangat juga gitu. Sudah ini ya, teknologinya udah mantap. Ada tombol yang ketika ditekan mengeluarkan keluar air panas untuk membersihkan, dan ada juga tombol air dingin katanya. Nah, kurang lebih toilet yang di Jepang itu seperti ini ya. Terus kayaknya kalau di Jepang toiletnya itu kayak yang di mall-mall bagus gitu. Kalau di Indonesia sih kebanyakan toiletnya kurang lebih seperti ini ya. Dia udah menyatu sama kamar mandi. Ada juga yang pisah, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau di Jepang sendiri dia ada pisah, ofuro, kamar mandi, tempat untuk menghangatkan tubuh setelah tubuh dibersihkan. Ofuro ini merupakan bak mandi air panas katanya guys. Nih, kurang lebih gambarnya dia kayak gini nih. Kayak yang di hotel-hotel gitu. Bagus ya. Jadi kayaknya membersihkan badannya di sini dulu, terus nanti berendam air panas di sini. Kalau di Indonesia sih kurang lebih seperti ini. Paling ya kalau nggak pakai ember ya pas ada bak mandi gitu. Lebih luas biasanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Kore karawa iju desu. Dozo arigatou gozaimasu.